Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Saya Reza Dul Akbar, NIM 2599104. Eh, Teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi COVID-19 ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi daftar pustaka dari kelompok 11. Saya sendiri akan menjelaskan tentang pengertian daftar pustaka dan tujuan dan pentingnya juga penulisan daftar pustaka. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah pengertian daftar pustaka. Daftar pustaka atau disebut juga bibliografi merupakan suatu susunan daftar daftar yang rinci dan sistematis dari semua karya ilmiah yang di situ dipakai oleh penulis dalam menyusun suatu karya ilmiah. Daftar pustaka ini berisi tentang sumber-sumber referensi yang digunakan oleh penulis dalam menulis karya tulis ilmiah, yaitu ya bisa berupa jurnal, buletin, majalah, surat kabar, buku, lalu ada data penelitian dan sebagainya. Lalu tujuan dan pentingnya penulisan daftar pustaka. Yang pertama adalah tujuan daftar pustaka. Di makalah ada 6 poin. Yang pertama adalah menunjukkan apresiasi penulis terhadap karya para pakar terdahulu yang dijadikan masukan dalam pengembangan dan penulisan karya tulis ilmiahnya. Jadi memang kan ini kan mencantumkan sumber dari referensi yang sudah ada, misalnya dari jurnal yang sebelumnya dibuat oleh pakar yang lain gitu. Jadi untuk menghormati kita kan menggunakan itu seperti izin gitu ya. Jadi tidak boleh sembarangan nulis data tanpa dasar, enggak ada dasarnya, enggak ada sumbernya, kan kayaknya kan nanti tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Lalu yang kedua adalah memberi kesempatan kepada pembaca jika dibutuhkan untuk menemukan referensi yang digunakan oleh penulis. Jadi daftar pustaka ini nantinya bisa digunakan juga oleh pembaca. Jadi ini penulis jurnal ini atau karya ilmiah ini yang dia ngambil referensinya dari mana sih. Nah, kita bisa sebagai pembaca melihat daftar pustaka si penulis ini, lalu kita bisa cari sendiri materi-materi yang digunakan si penulis ini. Lalu yang ketiga menunjukkan bahwa tulisan dan informasi dalam karya ilmiah bukanlah hasil dari pemikiran penulis sendiri, melainkan hasil pemikiran orang lain juga. Ya memang ya, kalau daftar pustaka itu kan ya tadi sebagai menunjukkan sumber kita itu bukan hasil pemikiran kita sendiri, melainkan dari orang lain juga karena mengutip berbagai referensi. Lalu yang keempat adalah membantu pembaca memilih referensi yang sesuai dengan bidang studinya. Jadi pembaca mau membaca karya ilmiah kita itu ya sudah tahu bidangnya yang dibaca itu bidang apa sih, membahas tentang apa, jadi bisa tahu. Lalu yang kelima adalah sebagai bentuk keterbukaan dan kejujuran penulis terhadap mengenai sumber-sumber yang dipakainya. Lalu yang terakhir adalah membantu pembaca mengetahui ruang lingkup studi penulis. Jadi pembaca itu biar tahu ini penulis itu ya tadi bahasnya apa sih di jurnal itu, lalu referensinya kan bisa kelihatan di daftar pustaka itu. Lalu yang kedua adalah fungsi daftar pustaka. Ya hampir sama dengan tujuan sih, saya hanya membacakan saja di sini. Itu ada 3 poin. Yang pertama, untuk memberikan informasi bahwa pernyataan dalam karangan itu bukanlah hasil pemikiran penulis sendiri, sama ya tadi seperti tujuan.
Lalu yang kedua, untuk memberikan informasi selengkap-lengkapnya tentang sumber kutipan sehingga dapat dicek jika perlu. Jadi biar dipertanggungjawabkan dia ngambil sumber dari mana. Lalu apabila pembaca mau lebih mendalami materinya, jadi kan dia bisa mencari sendiri dari daftar pustaka itu, mencari buku-buku yang digunakan atau referensi lain yang digunakan oleh si penulis ini kalau mau tahu lebih dalam isi jurnalnya gitu. Lalu pentingnya penulisan daftar pustaka. Daftar pustaka itu ya sangat penting dalam pengimplikasian kode etik. Jadi dalam menulis karya ilmiah itu ada kode etiknya juga, yaitu kejujuran dan tanggung jawab. Kejujuran di sini yang dimaksud itu apa sih? Kejujuran itu ya pada saat kamu mengemukakan dari pandangan atau pemikiran yang bukan dari pandangan sendiri, lalu kamu harus mencantumkan sumber referensinya tersebut, sumber pandangan yang kamu pakai itu. Lalu dalam tanggung jawab itu ya penulis itu apapun yang ditulis di dalam karya tulis ilmiah itu menjadi tanggung jawab si penulis. Nah, bisa ditanggung jawabkan, oh kamu ngambil sumber ini dari mana? Bisa ditunjukkan referensi-referensinya. Lalu yang keempat adalah pelanggaran dan konsekuensi. Sebetulnya ini hanya bersifat materi tambahan saja ya. Sebetulnya ini bukan ranah daftar pustaka, tapi bisa masuk ke sini. Ini sebagai tambahan saja saya jelaskan. Ada beberapa kesalahan yang sering terjadi selama proses penulisan sebuah karya ilmiah. Kesalahan tersebut dapat dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, yaitu dalam proses pelaporan maupun penulisan atau pembuatan hasil penelitian dalam kategori pelanggaran dan mendapatkan sanksi tegas. Di sini ada 7 jenis kategori pelanggaran terhadap penulisan karya ilmiah, yaitu yang pertama adalah pemalsuan hasil penelitian. Lalu pemalsuan data penelitian. Tadi kan pemalsuan hasil, berarti kan hasilnya tok yang dipalsukan, datanya mungkin meneliti sendiri lah. Ini yang kedua, pemalsuan data penelitian itu datanya juga dipalsukan gitu. Lalu yang ketiga adalah pencurian proses atau plagiasi. Lalu yang keempat, pemerasan tenaga dan pembantu peneliti. Jadi kayak apa kan, kalau melakukan penelitian itu bukan harus ada ya, pasti kan dilakukan oleh suatu tim gitu ya. Jadi itu misalnya ketua dari penelitiannya itu kayak nggak mau peduli sama timnya gitu, jadi kayak diperas tenaganya gitu. Lalu yang kelima, perbuatan tidak adil terhadap sesama peneliti. Mungkin ya tadi meliputi kecurangan, misalnya kita ngambil data milik orang padahal itu ya milik orang, kita ambil dimasukkan ke karya kita, kan itu tidak menghormati ya, tidak adil. Lalu yang keenam adalah kecerobohan yang disengaja. Yang ketujuh adalah penduplikasian. Lalu ada sanksi plagiarisme, yaitu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Undang-undang ini mengatur sanksi bagi orang yang melakukan plagiarisme yang khususnya terjadi di lingkungan akademik ya. Yaitu pada pasal 70 disebutkan lulusan yang karya ilmiahnya itu digunakan yang digunakan untuk mendapat gelar akademik, profesi dan sebagainya, itu kalau melakukan penjiplakan atau plagiarisme itu dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Itu menurut pasal 70.
Lalu pasal-pasal selanjutnya itu misalnya di pasal 2 ayat 1 berbunyi eh, plagiat itu meliputi hal-hal yang meliputi semua hal tetapi tidak terbatas pada satu, mengacu dan atau mengutip istilah, kata-kata dan atau kalimat dan atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan atau tanpa menyatakan sumber secara memadai. Yang kedua, mengacu dan atau mengutip secara acak istilah. Yang ketiga, menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyertakan sumber secara memadai. Yang keempat, merumuskan dengan kata-kata dan atau kalimat sendiri, tapi sumbernya itu dari eh, gagasan atau pendapat orang lain tanpa menyertakan sumber yang memadai. Lalu yang kelima adalah menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan atau telah dipublikasikan namun tidak menyertakan sumber secara memadai. Oke, itu saja materi yang saya bisa jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Isma mengenai penulisan daftar pustaka tentang ketentuan dan ketentuan umum dan penulisan teknik penulisannya. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.